Jadi saya ini ketika jadi wartawan memang punya posisi atau punya kebiasaan yang berbeda mengenai tugas di luar negeri ini. Karena kebetulan ya di dalam usia yang masih di bawah 30 tahun lah kira-kira. Saya sudah harus memimpin di keredaksian. Nah, ini membawa risiko. Maka ketika saya mulai memimpin, saya juga mengambil posisi saya tidak mau mengambil tugas-tugas yang bisa diambil oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Y.R. Sadono di acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono yang sudah memasuki episode ke-19. Pada episode ke-19 ini akan membahas training jurnalistik di Jepang 1986, membentuk disiplin. Dalam serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Dalam buku Bambang Sadono Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006, halaman 457 hingga 458 ada tulisan berjudul Training Jurnalistik di Jepang yang antara lain mencatat sebagai berikut. Berbagai profesi yang disandangnya itu membawanya menjelajah sampai ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri bagi Bambang Sadono dengan seabrek kegiatan dan jabatan yang pernah disandangnya tentu bukan lagi sesuatu yang istimewa. Apalagi sebagai anggota DPR, bepergian ke luar negeri adalah hal yang biasa karena menyangkut tugas. Sebut saja melakukan studi banding. Nah, dari kutipan tersebut itu Pak Bambang sudah berapa negara yang dikunjungi Pak ini? Pertama ini Raja bahwa buku yang menjadi referensi itu ditulis pada tahun 2006. Ya. Sekarang sudah 2020, jadi 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. Dan selama itu saya sudah berkegiatan macam-macam. Saya pernah jadi pimpinan DPRD Jawa Tengah, pernah jadi anggota Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia, sehingga jumlahnya tentu sudah menjadi jauh lebih banyak perjalanan atau kunjungan ke luar negeri. Jadi sampai sekarang paling tidak kira-kira itu ada 50 negara. 50 negara yang sudah pernah saya kunjungi, dan di negara-negara itu yang tersebar di 5 benua di dunia ini, ada beberapa negara yang saya kunjungi beberapa kali. Bahkan ada yang sampai sekitar 5 kali lah ya, karena berbagai kegiatan dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Ya. Jadi inilah yang mungkin nanti suatu saat cerita ini bisa dikembangkan, artinya diperdalam lagi, karena pengalaman-pengalaman itu tentu banyak sekali, siapa tahu ada gunanya. Tadi kan Pak Bambang juga bilang kalau fungsi ke luar negerinya itu kan bermacam-macam. Itu bisa dijelaskan Pak, itu apa saja biasanya? Itu kan mulai saya bekerja di Suara Merdeka. Ya, di Suara Merdeka itu ada beberapa periode. Kemudian saya jadi anggota DPR. Ya, itu juga ada beberapa periode, beberapa tahun. Kemudian selama di DPRD Jawa Tengah saya tidak pernah ke luar negeri, ya. Kemudian baru setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu mulai ada lagi kunjungan-kunjungan ke beberapa negara. Tapi DPRD itu bukannya bisa ke luar negeri juga ya harusnya ya? DPRD bisa ke luar negeri, dan beberapa teman juga melakukan, tapi saya lupa alasannya kenapa.
ketika saya di DPRD Jawa Tengah, saya tidak keluar negeri. Bahkan waktu ada ada kesempatan, harusnya saya bertugas untuk naik haji pun nggak saya gunakan. Jadi saya selama 5 tahun berada di rumah terus lah, pokoknya di Jawa Tengah daerah terus. ya. Ya, ini ada tambahan kutipan lagi pertanyaan selanjutnya ini. Ya. Di bidang jurnalistik, pengiriman wartawan ke luar negeri juga bukan sesuatu yang istimewa di era sekarang ini. Namun, di zaman Bambang berkiprah sebagai wartawan, tidak sembarang wartawan bisa mendapat kesempatan itu. Bambang sendiri sudah melakukan perjalanan ke luar negeri sejak tahun 1986. Apalagi sejak tahun 1988 hingga 1989, dia dipercaya memegang desk nasional atau internasional di Harian Suara Merdeka. Ada negara-negara tertentu yang bahkan dia kunjungi hingga 3-5 kali. Lah, apakah waktu jadi wartawan tugas luar negeri tersebut untuk meliput saja, Pak? Begini, jadi saya ini ketika jadi wartawan memang punya posisi atau punya kebiasaan yang berbeda mengenai tugas di luar negeri ini. Karena kebetulan ya di dalam usia yang masih di bawah 30 tahun lah kira-kira, saya sudah harus memimpin di keredaksian. Nah, ini membawa risiko. Karena ketika saya menjadi wartawan itu pernah juga ada dalam bahasa Jawa itu rasan-rasan. Jadi kalau pemimpin redaksi pemimpin muda pergi itu ada yang merasa ya tugas kayak begitu saya kan juga bisa gitu. Artinya juga begitu. Nah, maka ketika saya mulai memimpin, saya juga mengambil posisi saya tidak mau mengambil tugas-tugas yang bisa diambil oleh teman-teman yang lain. Artinya kalau tugas ke luar negeri meliput suatu peristiwa, kejadian, event-event olahraga dan sebagainya, saya tidak mau ngambil. Karena saya tidak mau itu tadi. Kemudian ada yang kenapa kayak gitu aja pergi sendiri, kenapa nggak ditugaskan anak buah misalnya kayak gitu. Nah, maka saya pergi dengan peluang-peluang yang memang tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi misalnya wartawan lain mau pergi itu tidak mungkin karena program-program itu khusus berkaitan dengan posisi saya. Iya. Jadi misalnya suatu contoh begini, karena saya aktif di PWI, maka saya menjalankan tugas PWI misalnya. Jadi misalnya saya pernah, ini yang mau kita ceritakan itu, saya pernah training di Jepang misalnya, saya pernah ditugasi seminar oleh PWI itu di Bangladesh ya. Kemudian karena waktunya masih cukup ya dan uang sakunya juga masih cukup, saya dari Bangladesh itu sengaja keliling saya mampir ke Thailand, terus saya mampir ke Kamboja kalau tidak salah, ke Kamboja, saya mampir ke Vietnam, itu kan satu garis itu. Nah, terus itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak perlu merasa bahwa ini kesempatan luar negeri ini bersaing atau mengambil kesempatan yang bisa diambil oleh teman-teman yang berarti lain. Selain meliput itu berarti menjadi representasi gitu ya, Pak? Lebih tepatnya kalau sebagai ketua PWI itu. Ya, jadi kita kan mungkin PWI ya kan mendapat undangan-undangan kan, untuk mengikuti seminar, atau itu kalau nggak salah waktu itu misalnya seminar mengenai human development itu malah delegasi negara waktu itu. Jadi ada unsur wartawannya, ada unsur anggota DPR-nya, ada unsur Bappenas. Jadi saya ditugasi oleh PBI untuk mewakili wartawan Indonesia. Berarti harus yang benar-benar perlu dan ditunjuk gitu baru diambil gitu ya, Pak? Iya, artinya saya merasa bahwa ya ini memang untuk saya. Artinya kalau meliput kan semua bisa. Nah, itu sudah diatur begitu
teliti, begitu rinci gitu supaya giliran, supaya itu. Jadi saya nggak mau ganggu lah yang sudah kayak gitu-gitu. Ya. Kemudian ini bagaimana bisa ada negara yang dikunjungi sampai 5 kali, itu ceritanya gimana Pak? Ya itu tadi, saya kan berkunjung dalam berbagai fungsi. Jadi suatu contoh misalnya, saya ke Jepang ya. Jadi ke Jepang pertama kali itu karena saya ditugasi PWI untuk mengikuti training jurnalistik. Jadi saya di sana bukan piknik gitu, tapi training. Jadi bersama beberapa wartawan ASEAN, ya tiap negara diambil 3 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian kita sama-sama pergi ke Jepang, di training, ada mentornya, ada itu temanya tertentu. Waktu itu tema kami adalah apa? Perhubungan. Jadi sarana-sarana perhubungan. Jadi kita keliling, naik pesawat, naik kapal, naik kereta api, itu semua kita coba. Apa yang ada di Jepang itu sambil harus nulis ya. Jadi kita nulis ya, itu nanti dievaluasi oleh ada semacam kuratornya gitu, ada yang membimbing ini orang. Nulisnya bahasa Inggris? Iya, tentu harus bahasa Inggris karena mereka bisanya kuratornya kan bahasa Inggris. Kalau nggak salah ini saya melihat orangnya kayak orang Amerika itu, tapi kok lama di Jepang gitu. Jadi artinya mereka dia yang membimbing kami gitu. Jadi saya nulis double, nulis untuk kepentingan training itu, tapi sekaligus saya menulis untuk kepentingan surat kabar. Jadi saya kirim juga ke Suara Merdeka waktu itu. Berarti yang 5 kali ini ke Jepang ya Pak? Dari ke Jepang pertama itu, kemudian kedua saya mendapat tugas waktu itu kan saya di KNPI ya, jadi pengurus KNPI. Nah kebetulan waktu itu teman saya Pak Cahyokumolo kan menjadi sekjen KNPI. Nah saya nggak tahu, pokoknya Pak Bambang ikut deh, ini ada program kunjungan ke Jepang. Jadi saya ke Jepang pertama itu lama, training itu 40 hari. Ke Jepang kedua ini lama juga, 1 bulan. Jadi saya 1 bulan itu proyek pemuda Nakasone itu. Jadi di sana keliling ketemu pemuda-pemuda Jepang. Kami dari Indonesia banyak itu, rombongannya mungkin ada kalau 15 orang aja waktu itu. Dari Jawa Tengah aja 3 orang kalau nggak salah. Iya. Jadi itu yang kedua. Jadi pergi ke Jepang kedua. Kemudian pergi ke Jepang yang ketiga itu kalau tidak salah itu dikirim oleh JICA. Jadi itu JICA itu Japan Indonesian kalau nggak salah, pokoknya kerjasama Indonesia Jepang. Ya. Jadi itu programnya banyak sekali di Indonesia. Nah salah satu itu mereka ingin mengirim karena mereka bangga karena orang yang dulu dilahirkan oleh program kepemudaan waktu saya KNPI itu sebagian besar sudah jadi anggota parlemen. Nah itu beberapa orang yang alumni program itu dikirim kembali oleh JICA ini, artinya Badan Kerjasama Indonesia Jepang ini, untuk kembali ke daerah di mana dulu dikunjungi. Nah jadi saya ketemu dengan kalau bahasa Indonesianya itu induk semang pokoknya orang yang saya ikuti waktu itu ketika saya di Jepang, yang kedua itu ketika program kepemudaan itu. Saya kan sempat tinggal di rumah itu ada 1 minggu lah kira-kira, tinggal di rumah penduduk di daerah pertanian gitu. Nah saya diketemukan lagi dengan mereka ya. Jadi mereka tentu senang, artinya melihat dulu ketika ya masih muda lah itu. Masih pemuda gitu, kita pernah ke sana, kemudian datang lagi, kita sudah jadi anggota parlemen. Nah itu yang saya Jepang ketiga. Kemudian saya ke Jepang lagi itu ketika membuat undang-undang penyiaran. Nah jadi undang-undang sistem penyiaran yang bagus itu kan ada namanya penyiaran independen itu. Itu penyiaran yang tidak milik negara, tidak milik pemerintah, tapi juga tidak milik swasta ya. Nah itu yang bagus kan ada beberapa, salah satu adalah di Inggris yang BBC, kemudian di Jepang itu NHK itu Jepang, kemudian di Australia ada juga
IBC itu ada di Australia. Tapi kita lihat di Jepang. Jadi kita lihat NHK. Ya, jadi waktu itu saya juga sempat juga lihat ada yang ada di Cina, lembaga-lembaga penyiaran itu. Nah itu yang berarti keberapa? Keempat. Kemudian kelima saya datang lagi ke Jepang itu ketika menjadi anggota. Saya beberapa kali dan sebelumnya itu ada lagi waktu itu belajar otonomi daerah itu juga pernah ke Jepang. Terus DPD, jadi anggota DPD saya pernah ke Jepang juga. Jadi artinya beberapa kali ke suatu negara, tetapi tujuannya benar-benar. Ya. Berarti bisa lebih dari 5 kali ya berarti ya malah? Ya kelihatannya. Jadi ini kan lupa ingat itu yang bisa diingat aja ya. 5-5-nya pun nggak ada yang bayar sendiri ya. Nah ini yang juga menarik. Ini yang ingin saya sampaikan ya kepada terutama kepada teman-teman yang masih muda, jangan pernah punya anggapan bahwa sesuatu itu sulit gitu. Misalnya saya juga nggak pernah mimpi dulu waktu kecil bisa pergi seperti itu, dan ini yang selalu saya ajarkan juga kepada anak-anak saya itu, berkelilinglah ke penjuru dunia ya. Kalau bisa jangan bayar sendiri. jadi itulah yang selama ini saya lakukan ya. Saya punya perjalanan yang begitu banyak, begitu panjang, tapi hampir tidak ada yang bayar sendiri kecuali waktu Raja Kecil Cina, Hong Kong. Ya, di daerah Hong Kong itu memang berlibur itu bayar kalau itu. Jadi kamu masih kecil itu. Saya bawa sampai ke Makau, ke Shenzhen itu. Nggak sadar lah. Ya. Ya, ini ada kutipan lagi dari bukunya. Ya. Dari sekian banyak kunjungan Bambang ke luar negeri, hanya ke Jepanglah yang dia nilai mampu mempengaruhi sikap hidupnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, yaitu Jepang merupakan negara asing yang dikunjunginya pertama kali, merupakan kunjungan ke luar negeri yang paling lama, dan tentu saja tata kehidupan orang Jepang itu sendiri. Tahun 1986, atas kerjasama antara PWI dan Sekretariat Penerbit di Jepang, bersama 2 wartawan yang lain, saya dikirim ke Jepang selama 40 hari. Program ini merupakan program tahunan antara PWI dan Sekretariat Penerbit di Jepang yang memilih 3 wartawan untuk mendapat training jurnalistik di Jepang, papar Bambang. Nah itu kok bisa kepilih jadi 3 wartawan itu gimana Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan setiap negara itu diberi jatah 3 orang. Ya. Nah kemudian dari ASEAN itu masing-masing 3. Jadi Singapura, ASEAN. Jadi yang dikirim itu Jepang itu perhatiannya kepada ASEAN kan. Jadi Singapura kirim, Malaysia kirim, Thailand kirim, kemudian Filipina kirim gitu. Jadi kita bersama-sama mereka satu grup itu sana. Nah, bagaimana terpilihnya saya sendiri juga setengah tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba PWI menunjuk saya ya, dan menyurati Suara Merdeka bahwa memintakan izin supaya saya diizinkan pergi ke Jepang selama 40 hari. Karena panitianya di sana itu mensyaratkan bahwa harus diizinkan. Dalam arti diizinkan itu walaupun kita semua biaya dibiayai mereka selama di Jepang, termasuk tiket pulang pergi dibiayai, tetapi tidak boleh selama pergi itu tidak digaji. Jadi perusahaannya ini harus menyepakati itu bahwa walaupun saya pergi 40 hari itu tetap digaji seperti biasa. Kenapa gitu ya? Ya mereka mempersyaratkan itu. Jadi jangan sampai yang ikut ini nanti gak dapat gaji, keluarganya di rumah repot. Itu panitia yang di Jepang nggak mau. Jadi harus ada pernyataan dari Suara Merdeka waktu itu, harus membuat pernyataan bahwa selama Bambang Sadiono pergi ini fasilitas dan gaji dan sebagainya tetap diberikan seperti biasa. Nah, itu persyaratannya seperti itu. Ya. Jadi kalau dilihat sekarang gitu kok enak. Sudah mendapat fasilitas kayak gitu ya, tetapi tetap dipersyaratkan bahwa tidak boleh dipotong.
Ya. Jadi Lah itu yang didapat apa dari training itu? Maksudnya selain materi jurnalistik ya tentunya ya. iya kan pengalaman kita keliling Jepang. Jadi saya itu hampir apa ya? Saya kadang-kadang merasa begini waktu itu. Saya lebih tahu Tokyo daripada Jakarta. Karena kalau ke Jakarta waktu itu kan paling seminggu paling lama gitu. Tapi di sana itu lama sekali dan itu transportasi utama di sana itu kan kereta bawah tanah itu subway itu. Iya. Jadi itu harus naik itu gampang sekali sebenarnya, gampang, murah, cepet. Jadi ngapalkan itu pakai map itu peta itu bisa kemana-mana gampang itu. Jadi itulah yang pengalaman-pengalaman yang tentu dampaknya luar biasa ke depan. Iya. Lah gak ada rencana balik lagi, Pak. Ya tergantung tadi ada yang undang nggak. Kalau sekarang sih kelihatannya susah dari sponsornya ya. Iya. Ya. Ini ada kutipan lagi ya. Ya. Observasinya selama 40 hari di Jepang memberikan warna tersendiri pada hidup Bambang. Di negara inilah Bambang mengenal disiplin dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebegitu tinggi sikap disiplin masyarakat Jepang hingga perhitungan waktu yang mereka buat pun sampai pada ukuran detik. Apa makna kunjungan ke Jepang tersebut bagi perkembangan karir Pak Bambang? Ya, saya banyak belajar ya. Salah satu misalnya disiplin itu udah nggak bisa ditawar itu. Jadi disiplin itu menjadi penting karena di sana itu kereta itu hitungannya menit dan detik. Jadi jamnya persis ya. Nggak seperti raja gitu suka telat gitu, kereta nggak bisa. Jadi kalau kamu nggak disiplin ya sudah ketinggalan. Itu anunya seperti itu. Jadi nah, kedua yang saya sangat kagumi dari karakter orang Jepang itu adalah loyalitas. Ini yang susah nggak saya temukan. Artinya jarang. Jadi nanti kan raja bisa menemukan mungkin ya bekas-bekasnya di papa itu mengenai kata-kata loyalitas itu. Nah, jadi satu contoh misalnya loyalitas kepada profesi. Jadi orang Jepang itu jarang yang pindah-pindah kerja. Jadi kalau sudah kerja di satu tempat dia kerja di situ terus. Nah, jadi karena di sana nilainya kalau orang pindah-pindah kerja itu berarti dinilai tidak setia, tidak loyal. Itu bagi orang Jepang itu nilainya turun. Nah, jadi itu loyalitas. Kemudian yang kedua yang juga itu loyalitas kepada senior. Oh itu luar biasa. Jadi apakah itu dia kerja di pabrik atau kerja di profesi, misalnya kita jadi wartawan, jadi apa? Itu kalau terhadap seniornya itu luar biasa. Ya. Tapi seniornya juga begitu terhadap juniornya, dia juga membimbing betul. Jadi memang ini luar biasa anunya itu. Ya. Nah, jadi senioritas ini kalau nggak ada, misalnya kita junior itu ya, mitra junior, kemudian dengan senior kemudian berdebat atau membantah atau nggak ada cerita itu. Ya, jadi nah, kemudian yang loyalitas itu juga loyalitas persahabatan. Jadi kalau sekali sudah bersahabat dengan orang Jepang itu terus akan terpelihara, tergantung kita sendiri mau nggak memelihara itu. Kalau mereka akan, satu contoh misalnya begini, orang Jepang itu biasa memberi oleh-oleh walaupun kecil. Jadi kalau kita kenal banyak orang gitu ya, kemudian kita mau pulang ke Indonesia gitu, itu beberapa orang itu datang mengantar sampai ke airport, kemudian membawakan oleh-oleh kecil-kecil, mungkin alat pemotong kuku gitu ya, mungkin pulpen, mungkin setiap semua. Dan yang nggak bisa datang itu misalnya mengantar. Nah, jadi misalnya tuan rumah yang dulu saya ikuti di Jepang itu misalnya memberi piyamanya nggak bagus juga, jelek juga. Gitu. Tetapi artinya bahwa mereka memerlukan untuk itu. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita pergi ke Jepang biasanya sudah diberitahu. Ini di Jepang ada tradisi namanya umeyage. Ya. Umeyage itu
saling tukar cindera mata. Oleh-oleh itu itu jadi kesetiaan pada persahabatan. Kemudian juga misalnya loyalitas kepada bangsa dan negara. Ini luar biasa kesetiaannya kepada ini. Ya. Jadi mungkin negara di dunia ini saya belum melihat bahwa orangnya bisa setia gitu. Satu contoh misalnya begini. Saya kan pernah tanya, apakah karena Jepang itu produsen mobil yang waktu itu luar biasa lah, mungkin nomor 1 waktu itu ya. Itu kemudian rakyatnya tidak boleh beli mobil dari Eropa atau dari Amerika, itu karena saya nggak lihat, kalaupun lihat sedikit sekali, ya nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini kan wah apa sejadah itu ya. Mereka bilang enggak Pak, jadi nggak ada larangan kita membeli mobil dari luar, tetapi karena kesetiaan kami kepada produk kami itu ya kita nggak dilarang, tapi nggak mau aja gitu loh. Nah jadi itu yang menyebabkan pemerintah Amerika pernah pusing karena perdagangannya defisit itu. Artinya Jepang membeli sedikit dari Amerika. Kemudian pemerintah Jepang dipaksa-paksa supaya itu. Pemerintah Jepang juga pusing sendiri. Ini warga saya nggak bisa dipaksa. Gitu. Nah jadi inilah yang menurut saya luar biasa ya, walaupun sekarang mungkin Jepang tidak sehebat dulu ya, kan kalah sama Korea ya, mungkin kalah sama Cina, tapi karakter orangnya saya kira belum terkalahkan itu watak-watak. Nah itu kalau tadi Raja tanya apa sih makna kenapa saya paling terkesan terhadap Jepang, ya, itu yang saya rasakan sampai sekarang ya, walaupun saya mungkin tahu, tapi saya mungkin nggak bisa meniru gitu. Kemudian dari kunjungan itu pelajaran apa yang bisa diambil Pak? Yang hingga menempel gitu? Ya sebenarnya itu tadi saya kan mungkin sedikit banyak Raja melihatkan saya itu kan orang yang nggak bisa terlambat. Ya, jadi kalau itu udah dipersiapkan dulu sampai pada waktunya, jangan sampai itu kan antara lain pengaruh itu. Jadi saya merasa beruntung ketika sebelum 30 tahun saya punya pengalaman yang cukup panjang dengan Jepang itu, sehingga di dalam karir berikutnya itu menghormati ini. Jadi jangan sampai, maka kalau di Indonesia malah saya terbalik. Jadi kalau saya kencan dengan orang, kemudian orang itu terlambat, saya senang malah. Saya yang senang. Karena apa? Orang yang merasa bersalah itu kan pasti dalam posisi negosiasi dia akan berusaha menghibur. Ya, kita sudah menang duluan ini. Kita mau usul apa gitu, dia sudah merasa bersalah dulu karena dia terlambat misalnya gitu. Nah, itu antara lain yang saya rasakan. Ya, berarti bisa dibilang kunjungan-kunjungan ke luar negeri macam ini jangan cuma dilihat bagusnya apa, tapi pelajaran apa yang bisa diambil ya Pak, yang sampai menempel pengaruh seperti itu. Iya, jadi saya juga belajar begini ya. Mungkin karena kultur ya, mungkin karena kultur itu juga membuat orang Jepang ini ya ada kurang-kurangnya sih ya, jadi ada kurang-kurangnya. Jadi suatu contoh misalnya orang Jepang kan sebagian besar itu kerja di pabrik. Ya, dia berangkat pagi-pagi pulang malam gitu ya. Nah maka mereka juga menebus. Jadi kalau seharian itu nggak sempat, itu forum yang paling bagus untuk orang Jepang itu makan malam. Nah, maka makan malam itulah menjadi acara yang luar biasa bagi orang Jepang itu. Jadi mereka sering pesta-pesta sering itu karena itu tadi. Work hard, play hard gitu ya Mas. Nah ada satu lagi yang saya terkesan terhadap orang Jepang itu, pada waktu itu kan orang Jepang sudah banyak yang kerja ke luar negeri. Jadi nah ini supaya mereka masih punya ikatan dengan dengan keluarga di rumah itu, maka caranya adalah pakaian-pakaian kotor itu tidak pernah dicuci misalnya orang Jepang kerja di Indonesia gitu ya, pakaian kotornya selama seminggu disimpan, nggak dicuci di Indonesia, tapi dikirim ke Jepang. Nah,
Jadi ada jasa pengantaran khusus ngurusi pakaian-pakaian kotor ini. Nah, nanti juga dibalik, sudah dibawa di Jepang, kemudian dicuci, disetrika, nanti itu dikirim. Ya, udah itu ke seluruh dunia. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, itu ada jasa khusus itu. Nah, itulah yang menurut saya bagaimana cara mereka merawat nilai-nilai keluarga. Berarti mungkin satu kata kunci yang bisa saya ambil tuh dedikasi gitu ya berarti ya Pak. Iya. Terhadap pekerjaan, keluarga, disiplin. Betul. Jadi itu yang ke masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi di Jepang itu yang juga istimewa itu kriminalitasnya itu hampir zero. Jadi makanya kalau kita berguru dengan teman-teman di Jepang itu, loh kemarin kok ada yang dicopet di situ. Dia kata, maaf Pak, itu pasti bukan orang Jepang yang nyopet. Ya, itu orang-orang dari negara-negara yang berkunjung. Dia nggak mau ngomong itu kan dari negara bapak juga gitu, nggak mau dia. Tapi dia zero, ya. Dan orangnya sederhana. Jadi walaupun dia produsen mobil gitu, itu banyak orang yang orang Jepang tuh susah kalau mau punya mobil. Kenapa? Nggak pernah punya tempat parkir, itu yang jadi masalah. Iya. Parkirnya di jalan itu kan sudah dijatah kapling-kapling itu. Iya. Ya, jadi kebanyakan dia naik sepeda. Ya, jadi termasuk polisi-polisi itu kerjanya naik sepeda, kemana-mana naik sepeda. Iya itu mungkin satu lagi mungkin mereka suka jalan itu ya kayaknya. Kalau jalan itu mereka suka. Yang kira-kira di sini agak kurang itu juga itu kayaknya. Karena gini, berbeda juga. Kalau di sini jalan kan jalannya mungkin jelek bisa kejeglok atau karena debunya banyak itu di sana jalan nyaman ya karena juga cuacanya juga kan nggak terlalu panas dan nyaman dan orang Jepang itu jalannya cepet. Jadi kalau jalan cepat sekali, kalau kita nggak ngikuti itu bisa ketinggalan. Bisa ketinggalan. Iya. Jadi seperti itu pada episode kali ini banyak sekali. Ada yang mau diomongin lagi Pak? Kesimpulan mungkin dari episode ini? Iya. Jadi sekali lagi pertama mudah-mudahan kalau ada teman-teman muda yang sempat pergi ke luar negeri ya dengan prosesnya masing-masing ya mungkin kan ada yang dengan caranya sendiri-sendiri itu banyak pelajaran kalau kita mau belajar, tapi kalau jalan hanya untuk bersenang-senang atau untuk rekreasi ya sudah coba dapat senang-senangnya itu. Tapi kalau kita ada satu lagi yang saya sangat terkesan gitu ya, waktu itu nilai yen kan tinggi sekali. Waktu itu Jepang sedang boom-boomnya lah sebelum ada Korea. Jadi dia nilai yennya tinggi. Nah, uang saku yang diberikan kepada saya itu sampai bisa ya waktu itu kan masih muda ya hemat gitu, kemudian disimpan gitu, pulang ke rumah bisa dipakai untuk beli ya mungkin tidak seluruhnya lah, mungkin untuk beli rumah itu waktu itu. Jadi rumah sebelah itu yang akhirnya kita gandeng itu kita beli dari hasil itu ya, walaupun itu mungkin sebagian lah ya, nggak seluruhnya, tapi artinya bahwa kita bukannya uang sakunya dari itu Pak, dari Indonesia mungkin. Bukan, kita kan dari Indonesia nggak dikasih uang saku. Ya dari Suara Merdeka kita dapat uang saku juga, dihitung dapat uang saku. Tapi kan kita dapat uang saku dari Jepangnya sana kita dapat. Dapat juga. Dapat. Ya, jadi seperti itu ya episode kali ini. Tunggu episode-episode selanjutnya, ini masih banyak yang akan dibahas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Bangsa TV. Terima kasih.